Oh. Is it starting now? Apakah sudah mulai live? Sepertinya sudah. Masih belum ada yang join. That's okay. Oh my god, I'm so late. Hari ini gue telat banget dan harusnya jam 8. Jam 8.19 gue baru mulai. Hai, halo, ada Bian, ada Diah Indrayanti. Hai semuanya, kalau gitu langsung gue mulai aja ya. Halo, bersama gue Magistus Miftah dari Magistus Tarot, your favorite magical creatures of all time. Dan hari ini gue pengen live. Ini kayaknya udah, terakhir gue live itu kayaknya sebulan yang lalu. Kalau nggak salah hampir exactly sebulan yang lalu. Dan bulan lalu itu gue live karena gue baru pulang dari Papua. Tapi kali ini gue pengen bikin live dengan intention untuk untuk sharing aja the energy of December ini gitu. Sambil menunggu kali ya, gue sambil curhat-curhat dikit aja gitu di sini. Iya, jadi December one of the most gue bisa bilangnya ya, one of the most amazing month. Agak bias reasonnya karena gue ulang tahun di akhir bulan ini. Tapi sebenarnya the biggest reasonnya bukan cuma karena itu sih ya. Kayak kemarin ini kalau nggak salah gue tuh sempat juga share di YouTube. Gue bilang bahwa kayak Desember adalah bulan yang penting banget buat banyak orang karena it's the end of the year, dimana kayak kita banyak banget contemplating, banyak banget kita juga introspeksi, tapi at the same time kita juga trying to manifest for next year gitu kan. Jadi kayak menurut gue it's very important kalau kita semua di sini have a reading. Dan kira-kira gue akan ngebahas soal romance kah, soal apakah? Sepertinya gini, gue hanya akan membahas secara general hari ini. Mau itu soal romance, mau itu soal kerjaan, soal apapun, anything. Karena menurut gue hari ini hanya akan pengen share ke teman-teman semua tentang what's the message for you guys, what's the universe wants to tell you in the month of December. Gue mau say hi dulu sama yang baru datang. Ada Travel Russo, hi. Darman, halawa, hi, halo. Hijau berkebun, wave, hi. Apa kabar semuanya? Iya, jadi buat gue traveling kak, traveling? Who's traveling? Ya well anyway, ya jadi gue juga merasa bahwa Desember itu banyak hal yang terjadi juga pada gue. Meskipun ini baru tanggal 9, baru 9 hari menginjakan kaki di bulan Desember. Tapi gue merasa banyak banget improvement, banyak banget hal-hal yang terjadi di bulan Desember awal ini. Terutama banyak perubahan itu ada di dalam diri sendiri. Kalau gue pribadi ya, dimana kayak ada direction yang gue ngerasa kayak gue tiba-tiba mendewasa gitu. Bukan menua ya, tapi gue merasa gue mendewasa aja gitu di bulan Desember ini, dimana gue udah mulai memperhatikan hal-hal yang menurut gue sudah menjadi sudah menjadi harus menjadi sebuah pemikiran yang emang sudah gue harus pikirkan dan harus gue lakukan di umur segini gitu, menurut gue gitu. Dan banyak hal spiritual juga yang menurut gue kind of important to experience buat gue. Dan gue agak ngerasanya beberapa klien gue juga ngerasain hal yang sama terhadap hal itu gitu. Jadi gue hari ini akan seperti biasa sebenarnya. Gue akan share-nya by the zodiac sign. Dan gue akan share kira-kira knowledge-nya apa aja, kira-kira advice-nya, wisdom-nya apa aja buat teman-teman semua. Karena gue hanya pengen share manfaat aja sih buat teman-teman semua gitu. Dan akan di-record. Seperti biasa akan gue save video ini di account Instagram gue, Magistus Tarot. Dan akan gue share juga di YouTube. Jadi kalau kalian pengen nontonnya di YouTube ataupun di Instagram, so you guys have options. Options, I always give options to people. I'll give you the choice you never had. Kalau di film Interview with the Vampire, kira-kira kata-katanya kayak gitu. Okay, anyway, shall we start? Mungkin kita akan mulai dari dari zodiac sign Sagittarius.
karena kita lagi ada di seasonnya Sagittarius. Siapa yang ada di sini yang Sagittarius? Mungkin lagi join ada, ataupun mungkin nanti yang lagi nonton setelah videonya udah di-record. Kalian just say the energy, send out the energy to me, supaya kita dapetin manfaat, dapetin advice yang paling pas buat kita semua. Sorry, burping. Okay, let's start with the month of with Sagittarius for advice for month of December. Kira-kira apa advice buat Sagittarius? Okay, I think that's enough. Mari kita lihat. Di sini ada apa aja? Iya. My God, this is so exciting. Gua gak sabar pengen ceritain hal ini. Jadi gini, teman-teman Sagittarius, kartu pertama kita punya Death di sini, which is a very wonderful card in my opinion, karena buat gue Death itu adalah satu kartu yang representing tentang the end of something and beginning of new thing gitu. Dan posisi inverted ataupun normalnya pun sama bagusnya menurut gue. Artinya beda tapi sama-sama bagus gitu. Jadi di sini gue ngerasa kalau teman-teman Sagittarius ada yang baru terbebas dari sebuah masalah misalnya, atau baru punya suatu hal yang baru di hidupnya dia, itu menurut gue itu patut di-celebrate dan patut disyukuri banget gitu. Dan dengan adanya hal ini, sebenarnya itu juga adalah sebuah responsibilities loh buat kalian untuk improve gitu. Dan ternyata di sini di next cardnya ada Magician. Kartu yang banyak banget orang merepresent kartu ini dengan gue. Karena nama gue Magistus Nifah. Oke. Jadi ternyata responsibilities dari adanya new stage untuk para Sagittarian ini adalah kalian disarankan untuk exploring new talent, new skills di hidup kalian gitu. Jadi misalnya ada kalian pengen belajar akan sesuatu, belajar tentang diri sendiri, menggali lebih dalam tentang mimpi kalian, itu sangat-sangat disarankan karena kelihatannya si stage baru itu berkaitan dengan new skill and new talents and new new potential, gue bisa bilang kayak gitu. Gitu untuk Sagittarian advices. Kita masuk ke Capricorn. It's my sign. Kali ini udah cepet banget, langsung kita ke Capricorn. Okay, advices for Capricorn in the month of December. Okay, let's see. Okay, interesting. Okay. Capricornian friends. Kartu yang tadi di Sagittarius muncul lagi di sini. Ada Magician di sini. Kartu pertamanya. Jadi mungkin gini, kalau teman-teman Capricorn termasuk gue di sini, kalau ada talent ataupun skills ataupun new experience, new potential yang sudah lahir, yang sudah ada di diri kalian, itu tolong di-embrace dengan sangat baik and do not ever regret about it. Karena mungkin ya bisa jadi ini kaitannya dengan spiritual things juga gitu. Dan once you're entering new stage of spirituality, there's no turning back, honey. Dan gak boleh disesali. Ya udah, kalau memang sudah menjadi lebih mature, lebih dewasa, lebih talented, lebih skillful, enjoy. Dan use it really well. Jangan nyesel karena, aduh sekarang gue udah kayak gini. I wish gue bisa berpikir seperti zaman dulu. Ya gak usah, ngapain ya kan. Kalau bisa improve, ya kenapa enggak gitu. Mungkin ini memang diperlukan untuk di tahun 2022 gitu. Yuli, hai. Cancer udah belum? Belum. Tepat waktu. Kita baru Sagittarius dan Capricorn aja di sini. Okay. Move on to Aquarius. Oke. Aquarius sih, gue udah nggak ngerti berapa kali gue live dan setiap kali Aquarius gue pasti nyanyi lagunya Tina Shea itu. Advice untuk Aquarius. Wow. I see. Aquarian friend, di sini kita punya Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini, yang mana ini sangat relate dengan karma ataupun karmic card in general ya. Karma di sini tuh maksudnya bukan berarti berpikir negatif. Tolong banget teman-teman yang bilang bahwa kayak karma is a bitch, it's maybe because you are, honey. Kalau lo baik-baik aja, if you're not a bitch, then your karma won't be a bitch. Jadi makanya kalau apapun yang kalian tanam,
Itu adalah apa yang akan kalian petik. You reap what you sow gitu. Jadi kalau kalian udah kerja keras selama ini, kalian udah menanam kasih sayang, kalian udah pol-polan lah ya terhadap energi ataupun effort yang kalian tanam di hidup kalian, ya hopefully mungkin di bulan Desember bisa jadi uh, hasilnya mungkin kelihatan. Bisa aja. But back again, gue bukan peramal. Jadi kita ngomongin possibilities dan bisa kita manifest aja sih terhadap hal itu gitu. Jadi gue juga ngerasa ini mengadvisekan kepada Aquarian untuk tetap having a very positive attitude, positive energy, and also positive action ya. Karena itu nggak akan sia-sia kok, tenang aja gitu. Tapi kuncinya ada di sini, Beb, dia bilang untuk para Aquarius. Ini ada Queen of Cups, tapi inverted. Dimana Queen of Cups itu adalah kartu feminine yang paling representing tentang spirituality gitu. Seseorang atau bisa aja perempuan ataupun gak harus perempuan sih, gender kan mana aja bisa kalau ngomongin soal feminine energy gitu. Jadi dia adalah sesosok feminine power yang capable banget dalam urusan handling their emotion, handling their love, dan intuition, spirituality. Tapi di sini kebalik. Jadi kayak ternyata untuk memaintain the good karma, dia bilang yang penting yang harus kita lakukan untuk para Aquarian itu adalah menjaga the spiritual side. Spiritual side dijaganya gimana sih, Me? Gitu kan. Karena memang itu bukan an easy answer ya. Ada banyak cara gitu. Tapi yang jelas menurut gue adalah dengan percaya aja sama universe. Kalau memang kita baik, ya universe pasti akan kasih yang baik. Karena sebenarnya kita pasti udah pernah gitu ngalamin hal-hal seperti itu. Dimana kayak ya it is what it is, kayak karma aja gitu. Kayak lo baik, datangnya akan baik juga ke lo gitu kan. Jadi kalau kita nggak percaya terhadap hal itu ya susah juga gitu untuk bikin nature ini memberikan apa yang kita tanam gitu. Gitu ya para Aquarian ya. Jadi tolong jangan negative thinking, jangan overthinking. Kalau kalian overthinking nanti juga takutnya feedbacknya overwhelm gitu. Be simple, trust the universe gitu. Dari Aquarius kita ke Pisces. Ayo teman-teman Pisces di sini adakah yang sudah join, yang mau mengutarakan suaranya di sini? Okay, let's see what kind of advice that my dear friend Pisces needs to hear for the advice of December. What kind of message? Wow. Gue amazed loh. Oh wow. Wow, amazed. Gue amazed karena kartu ini muncul lagi. Hello, ada apa sih dengan kamu? Tiba-tiba hadir di bulan Desember dengan sering banget muncul. Which is very good kan? Tadi gue juga udah bilang kalau kalian join. Sorry sebentar. Kita sedang baca apa nih kayak di bulan Desember ini kah? Yes, ngomongin soal the message for the month of December. Gitu kan Nesha. Ya, jadi untuk para Pisces, kalau kalian udah punya ilmu baru ataupun emerge talent yang udah kalian punya nih saat ini, itu di-embrace dengan baik. Tapi interesting, karena kartu keduanya ada Ace of Pentacles yang inverted. Jadi, si talent kalian ini, mungkin kalian nggak sadar. Kalau misalnya kalian nggak sadar, di sini ada hint. Mungkin talentnya itu tidak berkaitan dengan, harus selalu berkaitan dengan uang ataupun financial things ataupun materialistic world gitu. Mungkin talent yang kalian punya adalah contoh satu, sabar. Itu gila banget. Kalian mau beli sabar ratusan juta juga belum tentu ada yang jual gitu kan. Jadi banyak skill yang mahal yang mungkin kita nggak sadar bahwa itu tuh lebih bermanfaat dari sekedar skill-skill yang berkaitan dengan ngasilin uang gitu. Dan menurut gue itu keren banget ya kalau emang kalian sadar akan hal itu. Mungkin kalian lebih ya either lebih patient atau lebih tahu punya pattern yang lebih baik di hidup kalian, atau kayak misalnya kalian punya skill baru untuk bangun pagi, which I don't have that kind of talent karena gue bangun selalu siang ya. Jadi
mungkin kayak gitu tuh mahal loh nilainya. And I think you guys need to embrace and be grateful about it gitu. Oke, tadi Pisces, kita lanjut ke habis Pisces, Aries. Wow, banyak banget temen gue yang Aries. Ayo kita baca advice apakah untuk kalian teman-teman Aries. Oke, dia mau ngomong. Oke, kita lihat. Wow, ini interesting banget. Ini interesting banget. Oke, how am I going to pull off the advices from two very different card? Yang mana ini kontradiktif banget to each other. Kalau teman Aries, mendingan dengerin yang ini deh. Ini menarik banget. Jadi gini, di sini ada Four of Pentacles tapi inverted. Di sini kan ngomongin soal pelit kalau posisi tegaknya ya, dimana kayak kalian ngerasa kurang. Terus soal finansial, kalian ngerasa kayak bokeh terus, kok kayak nggak pernah ngerasa berkah misalnya dengan apa yang kalian hasilin. Nah, untungnya di sini kebalik gitu. Artinya adalah kalau kalian amal, kalau kalian ngerasa enough dengan apa yang kalian punya, karena jujur gue selalu percaya bahwa amal itu bikin kita ngerasa enough gitu kan, sekecil apapun ya, karena biar gimana pun dengan charity, dengan kita amal itu kan kita sebenarnya masih bisa bantuin orang sekecil apapun gitu kan. Nah, kalau kalian amal, di sini ada kartu yang sangat cantik menurut gue. Di sini ada Nine of Pentacles, ngomongin soal material sukses, cacing, duit bertebaran deh ya. Kalau ibaratnya stripper tuh, kalau di video klip hip hop ya kan. Nah itu kayak ngomongin soal kesuksesan uang, bertaburan uang lah. Atau in general bisa jadi ngomongin soal ngerasa cukup banget ataupun lebih gitu bisa dibilang. Jadi kalau kalian amal, ternyata itu bisa banget membuat kalian lebih cuan gitu. Ini gue pernah banget ngalamin hal ini ya. Jadi dimana kayak kalau lo amal, itu balik ke elonya tuh berkali-kali lipat gitu. Kadang berkali-kali lipatnya tuh beneran di nol, di digitnya yang berbeda. Jadi kayak contoh ya, amin ya pada siapapun yang mendengar ini, kalau kalian habis amal, misalnya kalian amal 100.000 misalnya gitu, itu bisa turns back ke kalian itu 1 juta. Atau 10.000 jadi 100.000, semacam itu. Atau bahkan lebih dari yang kita bayangkan, karena ya tergantung universe aja gitu, mau ngasihnya apa, tergantung Tuhan mau ngasih berkahnya apa kan gitu ke kita. Dan mungkin gini, untuk para teman-teman Aries mungkin tidak terlalu familiar, mungkin untuk kayak ngasih cuma-cuma gitu aja gitu. Karena mungkin kalian kan tipe yang perjuang keras juga ya gitu. Jadi tapi ternyata amal tuh kayaknya impactful banget. Jadi kalau kalian masih bisa amal dengan ikhlas gitu ya di bulan Desember ini, disarankan banget deh untuk itu gitu. I think it can multiply the blessings. Irene baru join. Hai Irene, Kitten Dreamy, hai. Oke, tadi di Aries. Sekarang kita moving on to Taurus berarti ya. Taurian friend, what kind of advices that you guys need to hear? Hi love, hi. Oke, kita lihat untuk Taurus advice-nya apa. This is a very different energy and I love it. Bentar ya, aku mengasapi bait Allah dulu. Alright, di sini kita punya Seven of Swords tapi inverted di sini. Jadi misal kalian ada di situasi dimana kalian ngerasa kayak aduh gimana caranya untuk feeling less anxious. Gimana caranya untuk solving the problem? Gimana caranya untuk tidak merasa kayak selalu in a very risky situation? Untungnya sih ini kebalik ya kartunya. Jadi gue lebih ngerasa kayak ada solusi gitu untuk itu. Dan tahu nggak sih jawabannya apa? Solusinya. Di sini jelas dia ngomong. Solusinya adalah mendekatkan diri kalian dengan keluarga. Dia bilang. Or having a very quality time, quality conversation with your own family. Back again,
waktu gue bilang family di sini randomnya ya. Maksudnya in spirituality nggak harus blood related. Karena gue juga sangat paham nggak semua orang having a very functional family. Tapi kan sahabat itu adalah keluarga. Tapi kan pets itu bisa jadi keluarga buat kita gitu. Tapi kalau pets mungkin kita nggak bisa banyak komunikasi dengan dia ya, unless you guys are Solomon yang bisa ngomong sama binatang gitu. Tapi intinya kalau sama teman-teman banyak komunikasi, banyak bersilaturahmi, it can actually solve the problems that you might have gitu. Taurian. Mana nih teman-teman Taurus gue? Mungkin gue harus kontak teman-teman Taurus gue kali ya, supaya mereka bisa solving the problems yang mungkin gue nggak tahu problemsnya apa. And you guys can do that too kalau kalian bukan Taurus. Try to contact your Taurian friend. Oke, habis dari Taurus kita kemana berarti? Taurus, Gemini ya? Ya, Gemini. Oke. Selalu lupa. Gemini. Don't trust the big bad and the Gemini. I. Kalau kata di jaket kayak gitu. Oke. Advice untuk teman-teman Gemini. Oke. I knew it, rapih. Gue sudah merasakan energinya. Rapih nih kayaknya advice-nya. Bener, rapih. Maksudnya di sini rapih adalah advice-nya nggak yang terlalu tajam, gue bisa bilang kayak gitu. Di sini ada Knight of Wands. Cantik ya, ini ngomongin soal perpindahan tempat, exodus, changing atmosphere, changing ambience, perubahan baik itu physical, literal maupun figuratif ataupun spiritual. Jadi kalau temen Gemini di sini ada yang ngerasain kayak gini nih, misalnya lately either emang stage of life lagi kayak gitu, ataupun mungkin di Desember lagi ngerasain kayak gini, dia nyaranin untuk sangat memanfaatkan itu dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa nih saat ini belum, gue pengen pindah gitu, gue pengen exodus, gue pengen hijrah dalam tanda kutip ya gitu. Kalau kalian pengen pindah, dia kalau muncul kartu ini dia menyarankan untuk lakukan hal itu sih, pindah gitu. Kalau kalian pengen ngerjain suatu hal yang baru, kerjain. Mungkin kalian pengen resign misalnya, resign. Wow, that's a very strong advice from me. Ya, tapi maksudnya kalau kalian ngerasa itu akan jadi lebih baik, lakuin deh gitu. Kalau kalian pengen pindah dari relationship yang toxic, pindah. Kalau kalian pengen ganti pasangan karena dia udah gak working out for you anymore, dan kalian gak working out to each other, moving on gitu. Karena di sini dia bilang si perpindahan itu, kalau misalnya gini, oke, kalau case-nya kalian udah pindah, kalian sudah changing gitu, si perubahan itu tuh harusnya sangat dimanfaatkan untuk kalian belajar. Di sini dia bilang gitu. Page of Wands. Jadi dia ngomongin soal being a scholars, belajar suatu hal yang baru, mempelajari hal yang baru, menjadi orang yang mau menerima ilmu gitu. Jadi si perubahan itu haruslah dipelajari ya. Jadi nggak cuma sekedar ya udah berubah tapi gitu aja gitu. Karena memang mungkin butuh adaptasi di situ gitu. Dan buat kalian yang belum pindah dan pengen pindah tadi gue bilang, ya disarankan untuk kalian belajar, mempelajari hal itu, gimana caranya kalian bisa beneran changing, metamorph to different stage, gue bisa bilang kayak gitu. Gitu ya teman-teman Gemini ya. Oke, kita moving on to Cancer di sini. Gemini, Cancer, Leo. Ya, oke, Gemini, Cancer. Cancer friend, mana nih tadi Yuli yang zodiaknya Cancer, atau ada lagi di sini zodiaknya Cancer? Be ready. Di sini advice yang buat kalian. Cancer advices. Oke. Interesting. Mutia Pisces udah belum? Mutia Pisces udah, tapi nanti bisa lihat di videonya kalau ini nanti udah selesai. Ikutin aja dulu. Ikutin aja. Karena gue lupa tadi Pisces ngomongin tentang apa. Kebiasaan gue selalu auto erase gitu, auto cleaning kepala gue. Oke. Cancer. Interestingly, kartu ini juga muncul lagi di Cancer. Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau kalian udah ada di stage yang baru, ada di relationship yang lebih baik, di pekerjaan yang lebih baik,
ada di kondisi keluarga finansial yang lebih baik, be fucking grateful about it, honey. Bersyukurlah ya. Jadi kalau gue lihat di sini di next card nih kita ada Page of Cups untuk para Cancerian. Tapi Page of Cups-nya kebalik. Intinya sih dia bilang kayak gini. Kalau kalian udah enak dengan stage yang baru, udah bersyukur dengan hal yang itu, dia tetap menyarankan untuk jangan lupa untuk still embracing the spirituality. Intinya adalah gini, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur di sini gitu. Karena memang godaannya kenceng ya kalau misalnya kita lagi ngerasa happy, terus kadang kita suka lupa untuk bersyukur, lupa untuk ibadah misalnya, lupa untuk ya saying thank you lah gitu sama universe gitu. Jadi jangan sampai lupa ya, karena semakin kalian bersyukur semakin long last, gue bisa bilang kayak gitu. Berkahnya tuh bisa makin long last, blessingsnya gitu. Jadi itu untuk Cancer. Oke, berarti habis Cancer kita punya Leo. Adakah teman Leo di sini? Aku nggak tahu ya. Oke, kita lihat aja dulu. Teman Leo mungkin yang nonton nanti di video, take whatever resonates with you guys. Oke. Nah, menarik. Mi, Heidi Maulani. Emang iya ya, kamu Leo ya? I kind of forgot, sorry. Yap. Oke, untuk Leo, di sini kartu pertama kita punya Three of Pentacles, tapi inverted. Artinya apa? Artinya adalah independence. Jadi nih ya, kalau kalian generally an independent person, atau mungkin baru bisa merasakan indahnya being independent, misalnya kayak gitu. Back again, kartu pertama gue selalu relate untuk acknowledge that feeling if that's true, dan bersyukurlah dan nikmatilah hal itu. I think I need to congratulate you if you already being independent. Atau di relationship misalnya kalian udah gak sama pasangan yang kemarin lagi, misalnya seperti itu. Cool, congratulations. Yang penting adalah jangan lupa istirahat. Di sini gitu jelas banget ngomongnya, jangan lupa istirahat, jangan lupa untuk have a very good rest. Being independent gak berarti serta-merta semua-muanya kita sendirian. It's a different thing. Orang kadang suka salah pengertian ya, dimana oke, kalau gue independent berarti gue dari A sampai Z itu gue harus semua-muanya gue yang ngerjain. Padahal delegating things is one of the greatest form of independence gitu menurut gue. Jadi lo bisa delegate kerjaan itu ke orang lain misalnya, atau lo bisa minta tolong sama orang lain kalau memang itu akan membantu orang lain itu juga gitu. Ya Leo, jangan lupa ya, have a good holiday mungkin di Desember ini. Ambil cuti deh kalau emang lagi capek, ya kan? Ataupun kalau nggak capek ambil cuti aja supaya beneran bisa istirahat dan merasakan indahnya being independent itu gitu. Alright, Leo. Thanks, you're welcome, you're very welcome. Have a holiday ya, have a good rest. Pijet misalnya atau nongkrong sama teman-teman, do whatever makes you happy deh. Virgo, advices for Virgo. Mari kita lihat advices for Virgo. Oke. Thanks, sama-sama Heidi. Oker. Sorry, gue harus minum. My dear Virgo friend. Di sini ada kartu yang mirip-mirip sama yang tadi sebelumnya, which I forgot zodiak yang mana, tapi yang sangat contradictive to each other. Jadi di sini ada dua Kingdom Cups muncul bersamaan. Gue bocorin aja. Jadi yang pertama ada si Seven of Cups tapi inverted di sini. If you guys feel that in this kind of situation it's very uninspiring for you guys. Kalau kalian ngerasa aduh, kok gue jadi nggak produktif ya. Aduh, kok gue jadi nggak semangat ya. Aduh, kenapa ya itu tuh kejadian ya. Kan gue jadi nggak bisa kerja. Kan gue jadi nggak konsen. Gue jadi nggak endol gitu istilahnya. Jadi
kalau kalian ngerasain kayak gini, di sini nyaranin untuk kayak oke, kita memang gak harus selalu prima kok. Virgo terutama yang gue kenal itu perfeksionis banget. Mungkin ini diakui oleh semua para astrologer gue rasa ya. Ataupun orang yang gak ngerti astrologi pun mungkin kalau dia tahu-tahu sedikit soal Virgo, Virgo perfeksionis banget gitu. Dan kita tuh gak harus selalu sempurna setiap saat. Kita human loh gitu. Beyonce is a Virgo ya, makanya gue selalu seneng sama Beyonce karena dia perfeksionis, tapi kayak nggak bisa kayak gitu meskipun kita pengennya sempurna, tapi ada kalanya kita memang turun dan ada kalanya kita memang feeling uninspired. So it's okay, it's very human. Bu Linda, halo. Nah, terus di kartu berikutnya ada Ace of Cups, dimana kayak ini super duper kebalikan yang tadi. Ini adalah perasaan happy, perasaan feeling content. Jadi gini, gue selalu punya tier dari mulai excited, happy, sama konten. Konten tuh udah dewa, udah di atas banget gitu. Kayak kalau udah bisa ngerasa konten tuh udah deh, kayak itu tuh ngerasa enough, ngerasa udah nggak kepengen apa-apa lagi, tuh kayak perasaan zen banget gitu istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menyadari kalau emang ya udah emang kita nggak bisa sempurna dan kita nggak bisa selalu merasa happy terhadap situasi yang sekarang terjadi, feeling uninspired, ya I guess you need to take a break. You guys need to just accept that ya udah gue emang lagi nggak feeling inspired right now gitu, karena bisa jadi sebenarnya ada blessings di situ. Haru, say hi. Hi Haru, oh my god, Haru joining. Haru is a tarot reader juga, mungkin teman-teman udah lebih baik kan tahu Haru dibanding gue. Mungkin ya. Oke, gue lagi ngomongin soal Virgo nih, Haru nih di sini ya, si Cindy banget ya. So Aries sudah kelewat ya, udah, tapi nanti di video aja tinggal ditonton aja nanti. Oke, jadi di sini ada Ace of Cups, jadi kayak ini amazing thing banget kalau kalian mau menerima diri sendiri bahwa kayak oke, I don't need to be perfect, I'm just human. Mungkin di situ universe pengen ngasih berkah yang jor-joran ke kalian gitu. Karena kadang to acknowledge our weakness is actually our strength gitu, our plus is our power. Jadi makanya kita kayak universe tuh pengen banget kita experiencing yang gak menyenangkan, karena supaya kita sadar gitu loh bahwa kekurangan tuh bisa jadi kelebihan kalau kita mampu menerima dengan baik gitu. Mau Cindy, yes, Virgo kayak gitu ternyata advice-nya. Oke, abis Virgo kita punya Libra. Betul ya, Libra ya? Ya, Libra. Oke, advice untuk para Libra. Libra. Hai. Oke, wow, interesting ya. Kayak ini tuh semua kayak jahit-jahitan kalau gue nyebutnya. Jadi dari yang satu kartunya keluar apa, terus tiba-tiba di nextnya itu kayak keluar kartu yang sama salah satunya. Nah, ini kartu yang pertama juga sama nih dengan kartunya Virgo di sini, dimana ada si Seven of Cups inverted. Jadi kalau di sini advice-nya menarik buat para Libra di sini. Jadi kalau kalian feeling uninspired, kalau kalian lagi ngerasa males, letoy, lemes, lunglai, segala LLL itu lah ya. Gitu, kalau kalian lagi ngerasa kayak gitu, di sini dia nyaranin collaboration adalah jawabannya untuk nyari solusi itu. Collaboration di sini maksudnya adalah kayak ya minta tolong sama orang lain atau bekerja bersama dengan orang lain. Kadang tuh gini ya, the presence of someone else itu tuh rasanya lebih bikin kita semangat, padahal orang itu tuh nggak ngapa-ngapain, emang just being there aja gitu. Gue ngerasain hal itu kalau gue lagi nge-gym. Selama ini kan gue selalu workout sendirian ya gitu. Padahal waktu gue sendirian tuh gue juga semangat banget, dan semangat gue selalu tinggi, bisa dibilang kayak gitu. Tapi begitu gue gym lately, meskipun gue nggak ada PT, nggak ada siapapun, ya ada teman gue tapi sangat sedikit gitu dan jarang ketemu. Tapi di sana dengan adanya orang lain, just somehow gue ngerasa ada kayak energi yang kind of supporting ataupun bahkan competing, kompetitif sebenarnya kadang gue rasanya gitu. Tapi gue nggak mau terpengaruh dengan hal itu. Anyway, jadi
dari situ gue kadang ngerasa bahwa kayak oh iya ya gitu, dengan adanya orang lain, just the presence itu membuat kita ngerasa bahwa kayak oke, kita lagi ada di stage itu, kita lagi ada di suasana seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman Libra, kalau kalian lagi procrastinate, lagi dilly-dallying kanan kiri, ya aku ngapain ya gitu, coba kontak temennya untuk ajak kerja bareng, dia bilang gitu. Mungkin ini solusi buat kalian di bulan Desember gitu. Oke, next Libra, Scorpio ya. Wow, ini kita udah terakhir ya berarti. Abis Scorpio, Sagittarius kan. Yap. Ya, betul. Berarti ini udah yang terakhir. Wow. Makeup lo cocok banget, Cok. Makasih loh. Pakai payet. Mukanya. Oke. Scorpio advices for you guys in the month of December. Oke. See? Ada kartu yang sama juga tadi muncul tapi on a different zodiac. Darman Halawa, Scorpio. Oh, you're a Scorpion. Okay. Now, listen to me. Di sini ada si Seven of Pentacles yang ngomongin soal karma. Tadi gue bilang, ngomongin soal apapun yang ditanam itu adalah apa yang akan kita petik gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak gini, mungkin situasi yang sekarang terjadi itu adalah buah dari kesuksesan kita yang kemarin gitu. Ataupun juga bisa dibilang apapun yang terjadi hari ini tuh bisa jadi kita emang itu adalah dampak dari yang kita pernah perbuat sebelumnya gitu. Jadi tetap ya advice-nya sama sih, untuk masih ada waktu kok gitu, dan selalu ada waktu selagi kita belum mati ya untuk berbuat baik, untuk melakukan good deeds terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain gitu. Jadi jangan khawatir karena masih bisa diperbaiki kalau emang ada yang salah, ataupun kalau misalnya emang sekarang itu banyak hal yang baik yang terjadi, ya mungkin karena kita udah pernah baik juga sebelumnya gitu. And you should keep continue doing the good things. Nah, terus di sini ada si Six of Cups tapi inverted. Nah, ini interesting. Kartu ini artinya adalah new things, new event, bisa dibilang kayak gitu. Tapi apa ya, gue bisa bilangnya karena disambung dua kartu ini gue jahit gitu ceritanya apa. Jadi kalau kalian berbuat baik, itu bisa jadi mengantarkan kita ke sebuah event yang related dengan ini. Kalau baik ya baik juga gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi menurut gue it's a very good card to manifest yang ini. Jadi kalau kita berbuat baik, siapa tahu itu membawa kita untuk ke sebuah hal, ke sebuah kejadian, ke sebuah momen yang baik juga gitu. Jadi stay really positive about it, about what you do, and do the best. Kalau kita ngelakuin yang terbaik, universe akan ngasih sendiri. Meskipun mungkin ya, kadang kita nggak selalu dapetin the bestnya itu dari apa yang kita raih gitu. Nah, kita berusaha raih. Tapi kan hopefully ya, most of the time ya, apa yang kita kerjain ya emang itu bakal kita dapetin gitu. Unless universe emang pengen say something else, emang pengen kita experience something else. Tapi kan kita just manifest the good thing about it gitu. Gitu. Oke. Kita tadi udah Scorpio, berarti kita udah semua ya di sini terhadap semua zodiac sign reading. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan ke gue atau mau dibahas ke gue? Kita ini jam 20.57. Oke, belum sejam banget karena gue tadi mulainya agak telat ya. 20.19. Oke, ulang Leo sama Aries dong. Aduh, gue udah lupa, Haru. Nanti nonton di video aja ya. Karena gue immediately gue akan langsung save video ini dan gue akan upload di YouTube gitu. Oke, Haru, bacain lo. Oke. This is interesting, guys. Ini sesuatu hal yang fenomenal ya. Gue bacain Haru. Oke, Aquarius, love please. Oke, tar dulu, Haru. Oke, abis Haru, Vero deh, boleh. Let's spend our time nicely. Apa, Ru? Lu mau nanya apa? General? Gue lempar aja kartu apa aja yang muncul kah? Untuk Haru, advice. Siap-siap ya, Ru. Kalau personal bukan tanggung jawab gue. Apa ini? Apa-apaan ini?
Udah di jalan yang benar. Oke, ini sorry. Pertanyaannya Haru tadi baru muncul, tapi gue cuma pengen ngasih bocoran kalau waktu random gue belum tahu pertanyaannya apa. Ru, yang keluar adalah King of Cups kebalik dan ada Page of Swords kebalik. Kenapa banyak kartu laki? Ya, di sini. Tapi kebalik. Ayo lo, ada apa? Oke, yang relate ke pertanyaannya Haru dulu deh. Apakah gue udah di jalan yang benar? Udah di jalan yang benar? Oh, serious cards. Hierophant, Ru, pertamanya di sini. Ya, kalau gue ngerasanya gini, lo di jalan yang benar apa enggak? Generally bisa jadi sudah benar. Generally sudah benar. Kalau lo memang menjalaninya dengan sangat bijak gitu. Tapi ya, Ru, kartu berikutnya ada Justice Inverted. Haleluya. Gue gimana ceritanya ya? Kartu berikutnya ada Justice kebalik. Nggak, kalau gue take it nicely-nya gini aja ya. Selagi lo masih bersikap wise, menjalani apa yang lo jalankan ini dengan sebijaksana mungkin dan tidak berbuat yang unfair, everything will be fine dan lo masih ada di jalan yang benar gitu. Tapi kalau lo sudah melihat adanya ketidakadilan, lo diperlakukan tidak adil, lo melihat ada orang yang diperlakukan tidak adil, nah di situ lo baru harus membenarkan hal itu gitu, karena jatuhnya nanti lo menyia-nyiakan jalan lo yang harusnya benar ini gitu. Bener kok in general, tapi harus harus aware aja gitu. Itu tuh gak cuma sekedar benar, tapi kau tidak memperlakukan apa-apa terhadap hal itu. You need to be really fair about it. Oke, tadi ada Vero. Aquarius, love please. Oke, let's give it a shot. Oh kan, keluar lagi kartunya yang tadi. Coba gue sekali lagi, gue pengen coba. Masih nggak konteksnya sama? Aquarius love. Now ada King of Swords di sini, dimana kayak a lot of masculine energy di sini. Kayak I don't know, mungkin sorry. Untuk para Aquarius mungkin saat ini lagi banyak didominasi masculine energy. Masculine energy tuh, tapi ini bagus ya King of Swords. Jadi ada logic, ada apalagi ada structure, ada leadership gitu di sini. Dan mungkin kalau di situasi sekarang, misalnya untuk para Aquarius yang sedang mendengarkan hal ini, mungkin banyak didominasi masculine energy di relationship yang saat ini. Tapi yang masculine energy yang positif di sini. Tapi yang jelas dia bilang be careful terhadap hal itu, karena hal itu semestinya membuat kita jadi untuk belajar untuk seperti itu. Jangan hanya kita maunya di rule atau maunya di lead aja dengan positif masculine energy ini, tapi kitanya juga harus mau belajar untuk seperti itu gitu. Jadi jangan orang ini udah baik tapi kitanya kurang ajar gitu, intinya tuh kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Lagi banyak kartu maskulin ya, iya gue juga nggak ngerti. Dan ini di bulan ini ya, di bulan Desember. Interesting and I feel that, Haru, I feel that banyak energi maskulin juga gue ngerasanya di Desember. Darman, skripsinya kayak lagi stuck, nunda-nunda. Ini pertanyaan atau curhat nih, Dharma? Oke, kita lihat aja. Give it a shot. Mau muncul terus ya si kartu yang tadi muncul di Haru. The Hierophant inverted. Terus ada Ten of Wands inverted. Ini kenceng banget. Wah, ini kayak ditabok sama mamah. Ini sih kalau menurut gue dua kartu ini. Dia ngomong gini, nih ya coba nih Darman, kalau emang lagi ngerasa skripsinya kayak lagi stuck, lagi ditunda-tunda, is it good for you? Emang lo lagi merasa bahwa harusnya kerjain atau emang it's okay untuk ditunda-tunda? Kalau memang lo tahu menunda-nunda itu sangat tidak baik buat lo, yang ada beban itu hanya akan semakin banyak buat lo. Oh my god. Ini gue berasa kayak ibu-ibu deh. Berasa kayak dosen pembimbing yang lagi ngomelin muridnya. Jadi gitu. Kalau emang tahu itu salah ya jangan dilakuin, karena yang ada itu hanya akan membawa beban ke kita sendiri. Jadi kalau bisa dikerjain sekarang,
sekecil apapun progresnya kerjain aja, karena itu akan membantu kita menyelesaikan burden-burden itu, menghindari kita dari burden-burden gitu. Oke, gue kayak kasih satu kesempatan lagi kalau ada yang mau nanya atau mau share atau mau curhat atau mau do anything about this session. Pretty happy loh, meskipun sebenarnya kalau dilihat ya yang ikutan live, join live-nya nggak banyak banget, sedikit, tapi I just feel the energy. It's a good energy. Thank you for joining loh, thank you for joining. Adakah yang mau nanya atau sudah? Oke. Gue baca dulu deh ada apa lagi di sini. Daisy Freya. Oh iya, betul, bikin sendiri. Iya, aksesoris aku bikin sendiri, makeup juga bikin sendiri. Di sini I'm a DIY bitch. Meiza, Ame, ya, ayo mau nanya apa? I give you one chance sebelum aku akhiri live ini. Your reading is so exciting. Thank you, Darman. Thank you. Kalau hobi baru ini, jalanin dulu aja or just a hobby? Oke, kita lihat. Nah loh. Kartunya ada ini. Nih ya, gue jawab dengan obvious banget kayak thunder. Hobi baru jalanin dulu or just a hobby atau harus seriusin? Seriusin. Either way, you will regret it kalau lo nggak menseriuskan itu dan menjadikan itu kayak sort of profession. Dia bilang. Kalau emang lo nggak serius, lo nggak giat kayak Knight of Pentacles, nanti lo nyesel. Dia bilang kayak gitu. Bang! Jelas banget. Sorry, ulang. Nah, ya. Baru ada snapnya di situ. Gitu, Meiza. Harus diseriusin ternyata. I don't know what it is. Are you becoming a pornographer or something? Oh, enggak nih. Bercanda gue. Gitu. Okay, I think that's all. Thank you so much for joining me. My God, I appreciate your time. I appreciate your energy. I appreciate your love. Sumpah, thank you banget. Dan semoga apa yang gue kasih malam ini itu adalah manfaat buat semuanya. Dan semoga itu giving you guys insights. And semoga itu bisa mengubah hidup kalian jadi lebih baik. Celah, lebay banget. Cai-cien, bye. Okay, thank you so much guys. Bye. Good night. Buenas noches.